Apa sih itu bullying? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri anak yang dibully. Yang pertama, ketidakhadiran, bolos atau menelpon dari sekolah meminta pulang. Yang kedua, mencoba terus-menerus ingin dekat dengan orang yang dewasa. Yang ketiga, tidak tidur nyenyak dan mungkin mengalami mimpi buruk. Yang keempat, mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau penyakit fisik lainnya. Yang kelima, takut pergi ke sekolah atau mengikuti acara sekolah. Yang keenam, menjadi cemas, gelisah, atau sangat waspada. Yang ketujuh, memiliki beberapa teman di sekolah atau di luar sekolah. Kehilangan teman secara tiba-tiba atau menghindari situasi sosial. Banyak jenis-jenis bullying. Salah satunya adalah bullying verbal. Apa sih itu bullying verbal? Bullying verbal adalah perilaku yang bertujuan untuk menyerang, merendahkan, atau menghina seseorang untuk menggunakan kata-kata. Bullying verbal bisa berupa ejekan, umpatan, ancaman, gosip, atau fitnah. Bullying verbal bisa terjadi di mana saja, seperti di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan sekitar. Dampak bullying verbal. Bullying verbal bisa menimbulkan dampak negatif bagi korban maupun pelaku. Dampak yang mungkin dialami oleh korban bullying verbal adalah stres, cemas, depresi, atau trauma, rendah diri, tidak percaya diri, atau malu, kesulitan belajar, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain, gangguan tidur, nafsu makan, atau kesehatan fisik, pikiran negatif, putus asa, atau bunuh diri. Sedangkan dampak yang mungkin dialami oleh pelaku bullying verbal adalah kurangnya empati, rasa bersalah, atau penyesalan, kehilangan teman, kepercayaan, atau rasa hormat dari orang lain, masalah disiplin, hukum, atau konsekuensi hukum, rendahnya prestasi akademik, karir, atau kesejahteraan sosial. Cara mengatasi bullying verbal. Bullying verbal adalah masalah yang serius dan harus ditangani dengan tepat. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi bullying verbal. Poin pertama, jika Anda menjadi korban bullying verbal, jangan diam atau menanggapi dengan cara yang sama. Tunjukkan sikap tegas dan berani dengan mengatakan berhenti atau tidak suka kepada pelaku. Jika perlu, minta bantuan dari orang lain yang bisa dipercaya, seperti teman, keluarga, guru, atasan, atau konselor. Poin kedua, jika Anda menjadi saksi bullying verbal, jangan tinggal diam atau ikut-ikutan. Berikan dukungan dan perlindungan kepada korban dengan mengatakan tidak setuju atau tidak keren kepada pelaku. Jika perlu, laporkan kejadian tersebut kepada orang yang berwenang seperti guru, atasan, atau polisi. Poin ketiga, jika Anda menjadi pelaku bullying verbal, sadari bahwa perilaku Anda salah dan berbahaya. Mintalah maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jika perlu, cari bantuan dari orang lain yang bisa membantu Anda mengubah perilaku Anda, seperti keluarga, guru, atasan, atau konselor. Bullying verbal adalah perilaku yang tidak pantas dan tidak bermoral. Mari kita bersama-sama mencegah dan menghentikan bullying verbal dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sandiani. Di sini peran saya sebagai teman baik tari. Perkenalkan, nama saya Antari. Di sini peran saya sebagai korban bullying. Perkenalkan, nama saya Kadek Diaksa Bangsu. Saya sebagai teman baik Antari. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah. Saya berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Komandan Deni Satriawan. Saya berperan sebagai membuli Sri Antari. Perkenalkan, nama saya Budi Suryadi Pratama. Peran saya sebagai pembuli Sri Antari. Di suatu pagi yang cerah, Tari selalu terbangun oleh suara alarm yang telah dia setting dengan suara-suara keluarganya. Karena itulah ia selalu punya alasan untuk tersenyum di pagi hari.
Setelah beberapa menit ia habiskan waktu prepare, ia selalu meluangkan waktu untuk melakukan rutinitasnya menjelang ke sekolah, yaitu sembahyang. Tuhan, di pagi hari ini aku akan berangkat sekolah. Tolong jangan biarkan aku terlihat seperti orang yang kekurangan kopi di pagi hari. Jadikanlah aku seperti kucing yang selalu terjaga dan siap mengikuti pembelajaran. Setelah sembahyang, Tari langsung tancap gas untuk menuju ke sekolah. Kenapa sudah sampai? Rasanya cepet banget, padahal cuma kecepatan 80. Itu kok tumben kamu sini? Ya silang tadi sekedar pengen aja kok. Aku salamin kalau mau ke kelas mending lewat atas aja. Emang kenapa? Ya pokoknya nggak usah. Apa sih gak jelas banget? Tari langsung meninggalkan tempat tersebut tanpa memikirkan apa yang dimaksud oleh Kidu. Dan Tari tetap berjalan menuju ke kelas lewat lorong tempat biasa ia lalui. Kemudian, tak lama setelah Tari melangkahkan kaki di lorong, ia melihat Surya. Sekarang saya tahu kenapa alasan itu tidak membiarkan aku lewat sini. Surya adalah siswa yang suka mempermalukan orang lain untuk mencari perhatian. Setiap kali ia melihat Tari, dia akan memanggil Tari dengan julukan yang dia buat begitu sangat merendah. Ya, Dibing. Apa kabar sih Dibing? Yang panggil aku seperti itu sudah sopan. Emang kenapa sih Dibing? Kamu tidak suka ngomong seperti itu? Ya bingung, kamu sangat aneh. Kita cuma bercanda kok. Emang kamu tidak bosan menjadi pecundang? Tari merasa terpukul dan merasa rendah diri. Dia mencoba untuk mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanan. Tetapi, pembulian ini terus terpikir dalam pikirannya. Namun kemudian, Tari mendapatkan dukungan dari seorang teman sekelasnya, yaitu Intan. Intan adalah seorang siswa yang peduli dan berani. Dia tak tahan melihat Tari disakiti dan memutuskan untuk melibatkan guru dan pihak sekolah. Tari, kamu harus memberitahu pembulian ini kepada guru. Mereka harus tahu kejadian sebenarnya. Aku takut dan bingung harus menyampaikan seperti itu. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini terjadi terus kepada kamu. Kita harus bisa melawan pembulian ini. Setelah berbicara dengan Intan, Tari pergi mencari guru yang dipercaya untuk memberitahu tentang pembulian verbal yang dialami Tari. Guru tersebut segera mengambil tindakan dan memanggil Surya serta temannya untuk menghadap. Tolong panggil Surya dan Dening untuk menghadap. Surya, ini kalian bukan ruang BK? Oh iya. Saya mendengar ada pembulian verbal yang terjadi di lorong sekolah ini. Apakah benar itu ini, Surya? Pak, itu hanya bercandaan doang kok Pak, bukan membuli Pak. Percandaan yang merendah dan menyakiti perasaan orang lain itu bukanlah hal yang biasa. Itu termasuk pembulian, dan pembulian itu termasuk ke dalam undang-undang pasal 311 KUHP. Guru tersebut pun memberikan penjelasan tentang dampak buruk dari tindakan pembulian verbal dan mengingatkan Surya dan Denny tentang pentingnya menghormati dan mendukung sesama teman.
Sejak kejadian itu, Surya dan Denny menyadari kesalahan dan minta maaf kepada Tari dan berusaha untuk berubah. Tari merasa lebih aman dan mendapatkan dukungan dari temannya termasuk Intan. Ini dia Surya Tari. Surya Tari, aku sama Surya mau minta maaf ya soal kemarin kita membuli kamu. Ya, Maaf ya. ya, Maaf ya. ya, Ya, aku mau kesana sebelumnya ya. ya. Cerita ini menggambarkan pentingnya melawan pembulian verbal dengan melibatkan pihak sekolah dan dukungan teman serta tindakan yang tepat. Pembulian dapat dikurangi dan lingkungan sekolah pun dapat menjadi tempat yang aman dan ramah bagi semua siswa. Sekian video kami yang bertemakan pembulian verbal. Kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi, 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 oh.